Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Semoga di hari Sabtu ini kalian semangat belajar. Nah, semoga juga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, untuk pelajaran hari ini, Bunda akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 3, BP1. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di subtema 3, BP1, subtema 3 tentang perjuangan para pahlawan. Nah, di BP1 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, di sini ada contoh yaitu tokoh nasional yaitu Pangeran Diponegoro, yang mana informasi dari Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia, dan Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Nah, di situ dituliskan dalam bentuk tabel dan gambar. Sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajahan Belanda karena sikap penjajahan Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi, biasanya menyerang pada malam hari. Nah, untuk di BP1 kita akan belajar tentang IPA juga, tentang cermin, yang mana cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin itu berbeda-beda ya Nana. Nah, ini sifat pada cermin datar, yaitu yang pertama, ukurannya besar dan tinggi. Bayangannya sama dengan ukuran benda aslinya. Dan sifat yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, kalian bisa membuktikan dengan cara bercermin ya Nana. Nah, contohnya benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias yang ada di meja rias kalian, terutama yang perempuan. Terus sifat bayangan pada cermin datar, nah itu kamu lihat ukuran bayangannya sama dengan benda aslinya. Kanan kiri bayangan terbalik dengan benda, dan sifatnya bayangannya semu. Contoh lagi, sekarang kita belajar tentang sifat bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangannya bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Jika benda berada jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contohnya, bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Nah, kita lihat di situ cermin cekung yang ada pada sendok, yang ada pada lampu mobil, dan pada senter. Sendok bagian dalam yang melengkung bagian dalam ya Nana. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat bayangan pada cermin cembung, yang mana bayangannya pada cermin cembung itu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contohnya cermin cembung yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Nah, situ ada contoh bayangan dari cermin cembung. Kalau itu gambarnya sendoknya yang belakang ya Nana untuk cembung, yang cekung tadi yang bagian dalam. Kalau cembung tadi sifatnya bagaimana? Diperkecil bayangannya ya. Jadi situ ada gambar kucing ya, nggak salah, berkaca di depan sendok. Bayangannya bagaimana? Lebih kecil. Sedangkan tadi yang cermin cekung, kita lihat bayangannya diperbesar sesuai dengan sifatnya, sifat bayangannya. Jadi itu bedanya ya.
Terus untuk tugas PP1 kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 119 dan 120 di buku tulis tema langsung jawabannya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Bunda Maya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.